Assalamualaikum brother-brotherku, gimana kabarnya? Sehat? Mengingat cuaca sekarang agak rawan membuat Anda mudah sakit ya, di antaranya meriang alias panas tiris. Jadi buat kalian agar lebih hati-hati gitu ya, menjaga kesehatan. Oke, jadi kali ini Mang Robert akan membahas film baru yang berjudul Samaritan. Film ini dirilis pada tahun 2022 dan film ini disutradarai oleh Julius Avery. Selain itu, film ini dibintangi oleh Sylvester Stallone atau yang familiar dengan Rambo. Film ini menceritakan tentang pensiunan superhero yang beralih profesi menjadi tukang sampah. Sebelum lanjut, Mang Robert tak henti mengingatkan agar kalian jangan lupa subscribe channel ini. Tanpa lubang awadul di awal, maka langsung saja sikat B. I don't believe you! Listen, kid. Ribuan tahun silam ada seorang saudara kembar. Mereka bernama Samaritan dan Nemesis. Sewaktu kecil mereka diberi kekuatan super. Samaritan ada di pihak kebenaran dan Nemesis adalah pihak penjahat. Ketika itu masyarakat mengetahui kekuatan mereka, sehingga masyarakat yang takut membakar rumah mereka. Dalam kejadian itu ayah dan ibunya meninggal, tapi tidak dengan mereka berdua. Kemudian mereka tumbuh menjadi dewasa. Mengingat akibat tindakan masyarakat itu, mereka menjadi terbagi dua sisi, di mana Samaritan tetap melindungi orang-orang lemah, sedangkan Nemesis dipenuhi dengan rasa balas dendam. Suatu ketika Nemesis membuat ledakan di pembangkit listrik untuk memancing Samaritan agar datang. Kecelakaan terjadi di sana, sebuah ledakan besar menewaskan mereka berdua. Samaritan and Nemesis died in the blast. Scene berpindah waktu, diperlihatkan seorang anak kecil yang bernama Sam Cleary. Kita panggil saja Samsul. Dia merupakan seorang penggemar berat Samaritan, sehingga dia percaya jika jagoannya itu masih hidup. Diceritakan juga Samsul hanya tinggal berdua bersama ibunya yang bekerja sebagai seorang perawat. Samsul memiliki seorang tetangga yang tinggal di seberang kompleknya bernama Ajo. Dia adalah seorang pak tua yang bekerja sebagai petugas kebersihan. Selain itu, Ajo mahir merepair barang rusak dan bisa menjualnya kembali. Terlihat kontrakan Samsul terkunci karena pemilik kosan sudah geram akibat ibunya telah menunggak 3 bulan. Hal tersebut membuat Samsul harus bermain di luar. Di luar, Samsul menggambar idolanya yaitu Samaritan. Ketika itu Ajo datang dari kerjaannya. Di sana terjadi obrolan singkat antara Samsul dan Ajo. Why you have a broken radio? Why are you wearing a broken watch? Tak lama teman Samsul yang bernama Randy datang. Ternyata Randy mengajak Samsul untuk pergi mencari uang dengan cara menjual tembaga dari kabel rumah kosong. Hal itu terasa ilegal, namun mereka pun melakukannya. I feel like a birdie. Oh, flying. Usut punya usut, Sam dan Randy langsung menjual tembaga itu kepada seseorang yang bernama Cahya. Diceritakan Cahya adalah seorang preman yang kalian tahu seperti apa pada umumnya. Dia begitu pepelontongan dan tengik sekali. Samsul dan Randy mendapatkan uang dari hasil menjual tembaga. Setelah itu Randy pergi, namun Samsul didatangi dan diajak oleh seseorang yang bernama Reza. Samsul diajak untuk menjadi umpan atau pengalihan perhatian dalam aksi kejahatan yang akan dilakukan Reza. Singkat cerita, aksi Samsul dan Reza pun dilakukan. Samsul terlihat masuk ke sebuah Alfamart dengan terdapat darah di kepalanya, mungkin agar menjadi pusat perhatian pekerja ataupun orang-orang yang berada di sana. Sedangkan para panayagan Reza masuk ke dalam untuk mengambil beberapa kotak di Alfamart tersebut, dan mereka pun langsung membawanya ke rumah kosong. Saat Reza membuka kotak tersebut, ternyata kotak itu hanya berisi keripik sampe. Sampe itu singkong. Reza menyalahkan Samsul atas kejadian itu. Perkelahian pun terjadi, namun Cahya datang. Cahya yang mulai menyukai Samsul bukan tanpa sebab. Samsul mengingatkan Cahya semasa kecil. Selain itu, Cahya sudah menganggap Samsul seperti adiknya sendiri. He likes you. He likes people that got bite. Atas perkelahian itu, buku gambar Samsul terjatuh. Cahya melihatnya dan dia tahu tentang kisah Samaritan dan Nemesis. Lalu dia berkata bahwa Nemesis adalah idolanya. Lalu Cahya memberikan uang $100 atas kerja Samsul dan $100 lagi agar Samsul bisa kembali lagi ke Cahya. Lalu Samsul memberikan uang tersebut kepada ibu kos agar dia dan ibunya bisa tinggal di sana lagi.
Namun ibu Samsul bertanya, dari mana Samsul mendapatkan uang sebanyak itu? Namun dengan alasan yang baik dan terkesan linghas, Samsul berhasil meyakinkan ibunya. Dan ibunya pun meminta maaf jika telah menyusahkan Samsul. Ibunya mempertegas kepada Samsul, ibunya lah yang harus mencari nafkah sendiri, sedangkan Samsul harus bermain seperti biasa layaknya anak kecil. Di sisi lain, Cahya mendapatkan kiriman senjata baru berupa peledak atau granat. Cahya dan panayagannya mempunyai rencana untuk meledakkan suatu tempat. Berpindah kembali ke Samsul, dia sedang berjalan-jalan. Tak disangka di sana ada juga Reja. Di sini Reja masih menyimpan dendam kepada Samsul karena Cahya yang malah membela Samsul ketimbang dirinya. Samsul pun dikejar oleh Reja dan panayagannya. Ajo yang berada di dalam bus melihat Samsul sedang dikejar oleh Reja dan panayagan. Pada akhirnya Samsul harus tertangkap dan dikeroyok. Ajo segera datang dan mari kita lihat aksi di luar dugaan dari Ajo. Oh yeah? She's gonna find you dead. Come on. You need to make some new friends, okay? Coba, udah tua dan beruban gitu, kekuatannya maha dahsyat. Selain itu mana bisa membengkokkan pisau hanya dengan tangannya. Coba, hanya dengan tangannya. Luar biasa bukan? Atas kejadian itu, Samsul langsung mengambil kesimpulan bahwa Ajo adalah sosok idolanya, yaitu Samaritan. Singkat cerita, Samsul kembali ke rumahnya dan langsung mengambil teropong untuk memata-matai tetangganya, yaitu Ajo. Ketika itu Samsul melihat bekas luka bakar yang cukup parah di punggung Ajo. Hal itu mungkin membuat Samsul semakin yakin bahwa Ajo adalah Samaritan. Scene beralih ke Cahya. Di sini ia menyamar sebagai polisi dan akan mencoba granat barunya. Dengan pepelontongan serta pika sebelun, ia berhasil menewaskan para penjaga. Setelah itu Cahya langsung menuju ke kotak penyimpanan, bukan mengincar uang ataupun emas. Di sana ternyata terdapat topeng Samaritan dan topeng beserta palu milik Nemesis. Cahya sangat begitu terobsesi akan sosok Nemesis tersebut. Dengan ujug-ujug alias secara tiba-tiba, Cahya memukul topeng Samaritan dengan palu milik Nemesis. Dengan waktu yang bersamaan, Ajo mengalami firasat buruk akan sesuatu yang terjadi ke depannya. Di pagi hari seperti biasa Ajo akan pergi bekerja. Terlihat Samsul yang semakin penasaran mengikuti Ajo. Samsul bertanya, apakah Ajo adalah sosok Samaritan sang pahlawan super? Hal itu membuat Ajo sedikit rudet dan geram. Ajo menghiraukan dan melanjutkan perjalanannya. Ketika menyeberang jalan, Ajo berbalik menoleh ke arah Samsul. Tiba-tiba Ajo tertabrak oleh sebuah mobil yang melaju dengan kencang. Hal tersebut membuat Ajo terpental dan tergeletak tak bergerak. Ternyata itu adalah ulah si Reja bersama pamannya yang bernama Yanto. Di luar dugaan berbeda dengan manusia pada umumnya, apabila ditabrak mobil dengan kecepatan seperti itu, manusia bisa akan langsung tewas. Oh my god. Are you okay? I knew you were him. Tiba-tiba Ajo tersadar dan kembali ke rumahnya dibantu oleh Samsul. Samsul semakin senang dan mengetahui bahwa Ajo adalah Samaritan yang ia idolakan. Sesampainya di rumahnya, Ajo langsung menyemprotkan air ke seluruh tubuhnya. Setelah itu dengan santainya ia memakan es krim lalu berkata bahwa suhu tubuhnya jangan terlalu panas. Jika itu terjadi, jantungnya bisa meledak. Pada malam harinya terlihat Cahya beserta panayagannya kembali memulai aksinya meledakkan sebuah granat di pinggiran kota. Setelah itu Cahya memakai topeng Nemesis dan membawa palu milik Nemesis. Dia berbicara kepada orang-orang yang berada di sana bahwa revolusi akan kembali dan inilah saatnya. Dia memprovokasi warga untuk mengambil kekuasaan mereka kembali. Selain itu Cahya membagikan beberapa topeng Nemesis kepada warga, sehingga membuat situasi di kota menjadi kacau. Di sisi lain Ajo yang sedang tertidur bermimpi tentang dirinya yang melawan saudara kembarnya itu. Kemudian dia terbangun dan melihat berita di TV jika keadaan kota sudah menjadi kacau. Singkat cerita, Samsul bertemu dengan Ajo dan memintanya untuk bertindak seperti dulu, yaitu memberantas para penjahat. Tapi Ajo tidak mau dan berkata, "Keun bae antep sina polisi jeung pamarentah nu nguruskeunana." Samsul bercerita kepada Ajo bahwa dirinya selalu lari ketika ada orang yang mengganggunya. Lalu Samsul meminta agar Ajo mengajarinya bertarung. Selain itu Samsul juga meminta agar Ajo membetulkan jam tangannya untuk diperbaiki. Keesokan harinya Samsul datang ke atap kosan untuk berlatih bersama Ajo. Ternyata Samsul mempunyai kecepatan yang cukup bagus.
Samsul mencoba memukul badan Ajo, tapi sayangnya badan Ajo sangat kuat sehingga membuat tangan Samsul menjadi memar. Yeah, look at Speedy Boy. Wow. That's impressive. Thanks. Latihan saat itu dihentikan. Ajo mengajak Samsul ke rumahnya dan memberikan es batu untuk tangan Samsul yang mengalami memar. Samsul kemudian bercerita tentang pertarungan antara Samaritan dan Nemesis. Namun hal itu membuat Ajo menjadi kesal dan sedikit marah. Lantas Ajo langsung menyuruh Samsul untuk segera pulang ke rumahnya. Samsul yang sedang berada di jalan melihat mobil Panayagan Cahya dan sedikit mencurigakan. Samsul, sosok anak kecil yang kolot begogen serta mempunyai jiwa ingin tahu, mulai mengikuti ke tempat Cahya. Di sana ternyata Cahya membawa seorang polisi yang telah Cahya bayar. Namun polisi tersebut berkhianat. Karena sangat terobsesi akan sosok Nemesis, kali ini juga Cahya akan melakukan hal yang pernah Nemesis lakukan, yaitu meledakkan pembangkit listrik. Nasib polisi yang Cahya culik bernasib mengenaskan. Ia harus tewas di tangan Cahya beserta panayagannya agar aksi Cahya tidak dihalangi oleh siapapun. Setelah itu Samsul pergi dari tempat itu. Ketika di perjalanan pulang, Samsul melihat Reja beserta panayagannya sedang memukuli Randy. Saat itu Samsul sangat berani dan langsung mendorong panayagan Reja dan melepaskan Randy. Namun sialnya, Samsul harus ditangkap dan Reja berhasil memukul tangan Samsul. Hey! Open your mouth! Ternyata Ajo melihat kejadian itu. Selain itu Reja melihat dan heran kenapa sosok Ajo yang ia tabrak masih santai dan hidup. Lalu Reja beserta panayagannya pun pergi. Ajo yang melihat Samsul cedera langsung membawanya ke rumah sakit untuk menemui ibunya. Singkat cerita diperlihatkan Reja yang sudah tiba di markas Cahya. Reja berbicara kepada Yanto bahwa sosok laki-laki yang ia maksud adalah Ajo. Ia masih hidup. Hal itu membuat Yanto sangat kaget dan heran. Hal tersebut membuat Cahya penasaran siapa sosok Ajo yang membuat Reja bersama Yanto heran. Keesokan paginya Cahya menyuruh panayagannya untuk memata-matai dan mengikuti Ajo. Mereka mengikuti Ajo dan di sini Ajo harus tersulut emosinya dan kita lihat saja aksinya. My boss wants to meet you, old man. No problem. Try this. Atas aksinya tersebut, banyak warga yang merekam aksi Ajo. Seluruh warga merekamnya dan menjadi pemberitaan di televisi. Atas hal itu Ajo menjadi viral dan FYP di TikTok. Hal tersebut membuat Cahya marah dan langsung memukul televisi dengan palu Nemesis. Keesokan harinya Cahya membawa para panayagan mengepung rumah Ajo. Di sisi lain Samsul melihat Cahya datang bersama panayagannya. Hal tersebut membuat Samsul panik dan langsung menyuruh ibunya untuk segera pergi. Cahya menyuruh panayagannya untuk menghujani kosan Ajo. Hal tersebut percuma, ternyata Ajo sudah pergi dari tempat itu. Cahya diam dan berpikir. Tiba-tiba ia melihat Samsul beserta ibunya. Dan ia mempunyai ide agar Samsul menjadi pancingan agar Ajo datang untuk menyelamatkan Samsul. Cahya langsung saja memerintahkan panayagannya untuk segera menangkap Samsul beserta ibunya. Samsul pergi ke atap kosan bersama ibunya. Naas pada saat itu akibat terlalu banyak panayagan, Cahya berhasil menangkap Samsul bersama ibunya. Di sisi lain ternyata Ajo sedang berada di stasiun. Namun tak sengaja ternyata Ajo malah menyimpan jam tangan Samsul yang belum sempat dikembalikan. Hal tersebut membuat Ajo teringat kembali. Setelah itu kemudian Ajo berniat kembali ke rumah Samsul. Singkat cerita, Ajo sudah berada di rumah Samsul. Di sana hanya tersisa ibunya sudah lemas tak berdaya. Sedangkan Samsul dipancing oleh Cahya. Hal tersebut menyulut emosi Ajo dan membuatnya sangat marah dan murka. Tanpa basa-basi ia langsung pergi keluar untuk menyelamatkan Samsul. Ternyata Ajo menggunakan mobil truk sampah yang biasa ia gunakan ketika kerja. Ia menuju ke tempat persembunyian Cahya. Di waktu yang bersamaan, Cahya telah berencana akan meledakkan pembangkit listrik. Ajo telah tiba di markas Cahya yang dijaga oleh panayagan Cahya. Ajo yang kebal terhadap peluru pun keluar dari mobil sampah tersebut. Dan inilah aksinya.
Pertarungan Cahya yang menggunakan palu Nemesis melawan Ajo tak terhindarkan. Ajo harus menerima pukulan palu tepat di kepalanya sehingga membuat ia terlempar dan jatuh. Ketika terjatuh, Ajo mengingat kejadian di waktu dulu. Di sini fakta terkuak bahwa sebenarnya Ajo adalah sosok Nemesis, bukan Samaritan. Diperlihatkan bahwa Ajo membiarkan sosok saudara kemarnya yaitu Samaritan jatuh ke dalam lautan api. Selama ini Samsul dan Cahya salah menilai Ajo. Good guy. You keep not the good guy. Tiba-tiba terjadi sebuah ledakan sehingga Ajo mendapatkan kembali palu tersebut. Setelah itu Ajo melanjutkan aksinya untuk menyelamatkan Samsul. Kita lihat saja aksinya. Diperlihatkan Cahya mengisyaratkan panayagannya untuk memadamkan saluran listrik di kota. Setelah itu Cahya menggunakan topeng atas kegelapan yang melanda kota. Kejadian di sana sangat chaos atau kacau. Banyak warga yang menghancurkan kota serta menjarah seluruh bagian di toko. Kembali ke sisi Ajo, dia menerobos dinding dan bertemu dengan Yanto, sosok penabrak yang membuat Ajo kesal saat itu. Saat itu Yanto berhasil ditewaskan dengan ledakan bomnya sendiri. Di tengah kekacauan yang melanda kota, terlihat Ibu Samsul yang mencari sosok Samsul. Berpindah ke Samsul. Di sana sudah terjadi kebakaran yang hebat. Samsul yang sedang diikat panik dan berteriak meminta tolong. Ajo mendengar teriakan Samsul, namun Ajo terlihat lelah dan melepaskan palu tersebut ke lantai. Namun Cahya yang menggunakan topeng berada tepat di belakangnya Ajo. Ajo yang sudah lelah mendapat serangan jantung, mengingat jika Ajo berada dalam kondisi panas, membuat Ajo tertekan tak berdaya. Samsul mencoba melepaskan diri dan berhasil. Setelah itu tanpa pikir panjang Samsul menolong Ajo dengan cara memukul Cahya. Ajo bangkit dan dengan tenaga terakhirnya akhirnya berhasil melemparkan Cahya bersama dengan topeng Nemesisnya untuk yang kedua kalinya. Akibat suhu yang begitu panas, Ajo membutuhkan air. Untungnya Samsul berhasil mengeluarkan air menuju ke arah Ajo. Ajo kembali bangun langsung mengajak Samsul untuk pergi ke kosan sebelah. Ajo dan Samsul pun melompat dan berhasil mendarat dengan selamat di kosan sebelah. Ibu Samsul pun mengetahui keberadaan Ajo dan Samsul telah selamat dari kejadian yang mengerikan itu. Setelah itu mereka berdua berjalan, namun Samsul bertanya kepada Ajo, "Apakah benar kamu adalah seorang Nemesis?" Ajo pun mengakuinya dan berkata satu hal, semua orang bisa berubah dan diberi kesempatan untuk lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, sebelum pergi Ajo berpesan kepada Samsul agar mengikuti kata hatinya. Samsul pun berjalan dan langsung dihampiri oleh para wartawan. Di sini Samsul adalah saksi atas kebakaran yang dahsyat itu. Ia diwawancarai dan berkata bahwa Samaritan adalah orang yang menyelamatkannya dari kejadian tersebut. Dan film pun tamat. Oke, jadi pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah, jadi apa yang kamu percayai tidaklah seperti yang kamu lihat. Nah, namun seseorang itu selalu diberi kesempatan untuk lebih baik dari sebelumnya. Jadi bagi kalian yang mempunyai kejadian buruk di masa lalu, jangan terlalu memikirkannya. Jadilah lebih baik dari masa lalumu. Ya, sekian film yang mengerebut bahas. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.